Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai ruang lingkup sosiologi industri. Apa itu sosiologi industri? Jadi, sosiologi industri itu mengkaji tentang fenomena industri yang menitik beratkan pada faktor manusia yang dikaitkan dengan faktor mesin serta mekanisme kerja pabrik yang berorientasi pada efektif dan efisien. Bagaimana cara melihat ruang lingkup dan kajian sosiologi industri? Yakni melalui dua sisi, secara internal dan secara eksternal. Secara internal, analisis tingkah laku manusia dalam hubungan kerja di perusahaan atau industri ada 4, yaitu 1. Hubungan kerja dalam industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, hubungan kerja adalah hubungan antar pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan juga perintah. 2. Organisasi industri. Organisasi industri adalah bidang ekonomi yang mempelajari pasar sebagai institusi, kondisi persaingan usaha, dan interaksi strategi di antara perusahaan, kebijakan industri, dan keputusan bisnis yang dibuat perusahaan dalam kerangka pasar. Ketiga, manajemen industri. Manajemen industri secara umum adalah suatu upaya pengaturan ulang yang dilakukan oleh sebuah industri dalam mencapai tujuan usahanya secara lebih efektif dan juga lebih efisien. 4. Leadership. Leadership didefinisikan sebagai perilaku seseorang leader untuk mempengaruhi orang lain dengan cara transformasional, transaksional, dan pasif dalam industri manufaktur. Selanjutnya, secara eksternal, analisis kegiatan manusia dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan kultur yang berbeda-beda yaitu 1. Tipologi masyarakat industri, yaitu pengelompokan masyarakat industri berdasarkan jenis atau tipenya, seperti jenis pekerjaan, jenis kebutuhan, jenis pendapatan, dan lain-lain. 2. Perkembangan masyarakat industri, yakni terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat industri, baik dalam struktur maupun fungsi, seperti adanya perubahan dari masyarakat industri tradisional ke masyarakat industri modern. Ketiga, birokrasi. Dalam industri, birokrasi memiliki peran untuk meningkatkan daya saing dan investasi, serta potensi bekerja di dalam industri, seperti pada otonomi daerah yang berusaha meningkatkan daya saing dan investasi di daerahnya, melalui sektor industri yang berpotensi, seperti pariwisata. 4. Analisis dampak lingkungan ialah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan di Indonesia, berupa dampak positif, dampak negatif, dampak sosial dari kehidupan industri. 5. Corporate Social Responsibility atau CSR adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan, seperti memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta kontribusi dalam pemberdayaan sosial bagi masyarakat sekitar. Apa tujuan sosiologi industri? Tujuan sosiologi industri 1. Memberikan pemahaman terhadap peran dan fungsi sosiologi industri, baik secara individu maupun kelompok. Kedua, memberikan pengaruh terhadap perubahan yang ada di dalam masyarakat.